Halo semua, pernahkah kalian bertanya, bagaimana sih komputer bisa memproses begitu banyak informasi dengan cepat? Di balik semua itu, ada satu konsep penting yang menjadi dasar dari semua perangkat komputasi modern. Yang pertama ada alur logika komputer. Dalam video ini, kita akan memahami bagaimana logika komputer bekerja, mulai dari operasi dasar hingga proses yang lebih kompleks. Mari kita telusuri bersama dan temukan betapa menariknya dunia di dalam sebuah komputer. Oke, di sini saya perkenalkan, nama saya Cita dan Pratama dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NPM 23130 Di sini saya akan menjelaskan KD tentang alur logika komputer dalam rangka tugas UTS media pembelajaran. Selamat menonton. Oke, di sini ada alur logika komputer. Yang pertama ada pengertian logika komputer. Alur logika komputer adalah proses atau urutan langkah yang digunakan oleh komputer untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Selanjutnya ada poin penting dari alur logika komputer. Yang pertama ada konsep dasar logika. Logika komputer mengacu pada sistem pemikiran berbasis matematika yang digunakan untuk membuat keputusan dalam komputasi. Hal ini melibatkan penggunaan logika boolean yang hanya mengenali dua nilai, true dan false. Dasar logika boolean mencakup operasi dasar seperti AND menghasilkan true jika kedua operan bernilai true, OR menghasilkan true jika salah satu operan bernilai true. Yang ketiga ada NOT menghasilkan kebalikan dari nilai operan. Yang kedua ada gerbang logika. Gerbang logika adalah perangkat yang menerapkan operasi logika dasar. Tipe gerbang logika umum meliputi gerbang AND, output bernilai true hanya jika semua input bernilai true. Gerbang OR, NOT, dan NAND itu variasi gerbang logika yang menggabungkan operasi dasar dengan sedikit modifikasi. Yang ketiga ada alur proses komputasi. Alur logika komputer mengikuti siklus proses sebagai berikut. Yang pertama ada input, pengguna memasukkan data atau perintah melalui perangkat input. Yang kedua ada pemrosesan data yang diterima diproses oleh Central Processing atau Unit atau CPU dengan mengacu pada instruksi-instruksi logika. Yang ketiga ada output, hasil dari pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output. Penyimpanan data atau hasil pemrosesan dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Yang keempat ada penerapan dalam pemrograman. Dalam pemrograman, alur logika digunakan untuk menentukan jalannya eksekusi program. Pernyataan bersyarat seperti if, else, while, dan for bergantung pada keputusan logika untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Yang kelima ada flowchart. Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan atau logika secara visual. Dalam flowchart, setiap langkah dalam proses digambarkan dengan simbol-simbol tertentu seperti oval, menandakan awal atau akhir proses. Selanjutnya ada persegi panjang, menandakan langkah atau proses. Yang ketiga ada belah ketupat, menandakan keputusan yang harus diambil. Yang keenam, pentingnya alur logika dalam komputer. Nah, di sini ada poin yang masuk nih. Alur logika yang baik memungkinkan komputer bekerja secara efisien dan menghasilkan keputusan yang tepat. Pemahaman alur logika ini juga penting dalam pengembangan algoritma, pemrograman, dan perancangan sistem komputer yang lebih kompleks. Di sini ada kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari alur logika komputer adalah memahami dasar dalam bidang teknologi informasi dan pemrograman. Penggunaan operasi logika dan gerbang logika yang benar memungkinkan komputer untuk memproses data secara efektif, membantu mahasiswa memahami bagaimana komputer mengambil keputusan berdasarkan input yang diberikan. Yaitu saja materi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sebelum kita akhiri, kami ingin menguji pemahaman kalian mengenai alur logika komputer, yang sudah dibahas. Silakan scan barcode di layar ini untuk mengisi soal singkat yang telah kami siapkan. Jangan lupa untuk menjawab secara teliti ya.
Ini juga bisa jadi kesempatan kalian untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari. Kita tunggu jawabannya dan semoga sukses.